Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Holipah. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember, Prodi PIAUD kelas 1A. Di sini saya akan menceritakan tentang tawasul dan istighosah. Tawasul adalah salah satu cara yang ditempuh warga Nahdliyin dalam berdoa atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawasul dilakukan dengan suatu wasilah atau segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai sebab atau perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah agar suatu permohonan dapat dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan carilah jalan wasilah atau perantara." Quran surat Al-Maidah ayat 36. Tawasul bisa dilakukan dengan wasilah amal dan wasilah orang-orang yang dekat dengan Allah. Wasilah dengan amal, al-tawassul bi al-amal al-salih. Di antaranya ialah dengan iman. Imam sebagai wasilah yang menjadi manusia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadat dan amal kebajikan juga dapat menjadikan wasilah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amar ma'ruf dan nahi mungkar juga termasuk wasilah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berdoa dengan memakai wasilah yang pertama ini direkomendasikan oleh para ulama. Tawasul yang kedua dilakukan dengan wasilah orang-orang yang dekat kepada Allah, seperti para nabi, para rasul, sahabat-sahabat Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, para syuhada, para ulama, dan para wali semua. Doa dan permintaan tetap ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawasul dengan wasilah orang-orang yang dekat kepada Allah maksudnya adalah berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi orang yang dicintai oleh Allah atau menghadap orang-orang yang mendapatkan tempat terhormat di sisi Allah. Bertawasul kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah dapat dilakukan pada saat mereka masih hidup. Al-tawassul bi al-ahya atau sudah meninggal dunia. Al-tawassul bi al-amwat. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa manusia yang telah meninggal dunia masih aktif berkomunikasi dengan yang masih hidup. Rasulullah SAW dan para ahli kubur lainnya dapat menjawab dalam salam saudara-saudara mereka yang mengucap salam. Rasulullah SAW bersabda, "Siapapun yang mengucapkan salam kepadaku, Allah akan mengembalikan ruhku untuk menjawab salam itu." Hadis riwayat Abu Dawud. Bertawasul dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dimaksudkan agar mereka ikut memohon atas apa yang diminta kepada Allah. Bertawasul dengan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti para nabi, para rasul, dan para salihin. Pada hakikatnya tidak bertawasul dengan zat mereka, tetapi bertawasul dengan amal perbuatan mereka yang salih. Karenanya bertawasul itu tidak dengan orang-orang yang ahli maksiat, pendosa yang menjauhkan diri dari Allah, dan juga tidak bertawasul dengan pohon, batu, gunung, dan lain-lain. Tidak ada perbedaan antara bertawasul kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah pada saat mereka masih hidup atau sudah meninggal dunia. Tujuan bertawasul adalah mengharap berkah dari orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sementara semua pemberian dan kemanfaatan hanyalah kepunyaan Allah. Allah lah yang akan mengabulkan semua keinginan hambanya yang berdoa. Orang-orang yang telah meninggal akan rusak dan hancur badannya atau jasadnya saja, sedangkan ruhnya tetap hidup dan tidak mati. Karena berada di alam barzah, suatu riwayat menyebutkan bahwa di alam barzah Nabi Muhammad SAW menyaksikan perilaku umatnya di dunia. Jika umatnya berbuat baik, maka beliau mengucap hamdalah. Jika mereka berbuat kejelekan, maka Nabi memintakan ampun kepada mereka. Penjelasan hadis di atas juga didukung oleh riwayat lain yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW selalu menyampaikan salam setiap melewati kubur. Ini menunjukkan bahwa ahli kubur pun menjawab salam yang diucapkan oleh orang yang masih hidup. Rasulullah SAW menyampaikan salam. Kata istighosah berasal dari al-ghaus yang berarti pertolongan. Dalam tata bahasa Arab, kalimat yang serupa adalah
Istafala, permintaan atau istifal, permohonan. Menukil buku himpunan teks khutbah Jumat oleh Dr. Andes Agus Hermanto dan kawan-kawan, istighosah menurut ahli nahwu yaitu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atau seorang yang mampu. Anjuran untuk beristighosah bagi umat muslim tercantum dalam beberapa hadis, salah satunya berbunyi, matahari akan mendekat ke kepala manusia di hari kiamat, sehingga keringat sebagian orang keluar sehingga mencapai separuh telinganya. Ketika mereka berada pada kondisi seperti itu, mereka beristighosah, meminta pertolongan kepada Nabi Adam, kemudian kepada Nabi Musa, kemudian kepada Nabi Muhammad. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jenis-jenis istighosah. Merujuk buku surat Yasin, tahlil dan istighosah oleh Haji Zainuri Ihsan dan Ustadz Haji Mukhtar Hidayat. Istighosah terbagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Istighosah yang diperintahkan yaitu istighosah kepada Allah Ta'ala. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat Al-An'am dan Al-Anfal. Artinya, terangkanlah kepadaku jika datang siksaan Allah kepadamu atau datang kepada kamu hari kiamat. Apakah kamu menyeru sembahan lain selain Allah? Jika kamu orang-orang yang benar, tidak, hanya Dialah yang kamu seru, maka Dia menghilangkan bahaya yang karenanya kamu meninggalkan sembahan-sembahanmu yang kamu sekutukan dengan Allah. Quran surat Al-An'am ayat 40-41. 2. Istighosah yang diperoleh yaitu istighosah meminta bantuan kepada seseorang yang mempunyai sifat hayyun, hidup, qadir, mampu dan ada di hadapan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Artinya, dan dia Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah, maka dia menghadapi di dalam kota itu 2 orang laki-laki sedang berkelahi, yang seorang dari golongan Bani Israel dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya kaum Fir'aun. Quran surat Al-Qasas ayat 15. 3. Istighosah yang dilarang yaitu istighosah kepada selain Allah seperti kepada orang yang sudah meninggal, yang gaib, jin dan lain sebagainya, yaitu manusia yang tidak ada di hadapannya ataupun orang yang tidak mempunyai ilmu agama. Dijelaskan oleh Muhtaruddin dalam buku Bingkai Pembiasaan Anak Saleh, tujuan istighosah adalah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menambah iman, pengabdian serta kematangan cita-cita hidup. Adapun manfaat dari istighosah yaitu 1. Mengusir setan, 2. Menghilangkan kesedihan dan kemuraman hati, 3. Mendatangkan ketentraman jiwa, melapangkan rezeki, mengingatkan diri bahwa Allah selalu mengawasi dirinya sehingga mendorongnya untuk berbuat baik. Malaikat akan ikut meminta ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang berzikir. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf yang besar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.